ini sudah ya. Hai Kak Erda. Kaget. Kagetnya kok kayak diatur gitu kan. Kak Erda, ayo kita sekolah minggu. Kak, ayo sudah nih, udah jam berapa ini? Iya, ini kok sibuk main handphone Kak. Ini Kita kan sudah mau beribadah. ngecek sudah siap nggak nih semua untuk ini Kak, untuk ibadah, karena kan sudah waktunya. Mengecek linknya. Sudah datang loh. Iya, Bang Leon udah datang. Yang bawa firman siapa Kak hari ini Kak? Yang bawa firman. Nah loh, datang nggak sudah Kak? Lihat jadwal dulu ya. Buka jadwal. Siapakah dia? Calon pendeta. Amang calon pendeta Utago. Oke, siap. Sudah datang belum ya? Amang? Sudah datang belum Amang ini? Mana sih Amangnya? Coba dilihat. Hubungin dulu deh. Coba Kak ditelepon dulu. Siapa tahu lagi OTW. Ada nggak? Gak ada pulsanya Kak. Ya, nggak ada pulsa. Ya Amang itu di mana ya? Kalau nggak kita telepon adik-adik dulu aja deh Kak. Kali aja. Adik-adik ini juga belum siap. Sebentar Kak. Kayaknya sih dengar-dengarnya nih. Itu langkah Amang calon pendeta udah datang. Oh, masa sih? Coba. Halo. Bener kan? Halo. Selamat hari Minggu. Selamat hari Sudah datang, Minggu. Mas? Selamat hari Minggu. Iya. Minggu. Lagi sibuk apa nih? Ini Mau siap-siap kakaknya udah ibadah. datang, sudah siap. Abang Leon yang mengiringi sudah ada. Oh iya, halo. Amang calon iya. pendeta yang mau berfirman Sudah ada. sudah ada. Kira-kiranya Mang. Adik-adiknya udah siap belum ya? Ah iya, adik-adiknya kira-kira udah Aku siap. telepon dulu ya. Boleh. Boleh, coba Ayo, Kakak telepon. Kak telepon dulu ya. Kakak telepon dulu. Anak Kakak ke depan deh, nelpon dulu deh. pertama, Mana telepon deh? dulu ya. Coba Iya. deh. Kira-kira ada nggak? Susah kayaknya. Susah ya? Susah banget itu. Ada pulsa kan? Tulis. Bunyi nggak? Masih bunyi sebentar, menyambung. Nah, halo. Ini ibadah sekolah minggu kita sudah mau mulai loh. Adik sudah siap apa belum? Astaga, aku lupa baru bangun. Loh, ayo cepet deh. Harus cepet bangun loh. Sudah mau ibadah. Langsung mandi ya. Ibadahnya udah mau mulai nih. Aku langsung bergegas mandi ya kak, siap-siap untuk Oke ibadah. deh, cepet ya dek. Gimana Kak? Gimana? Sudah siap? Baru bangun Ya, Wah, bangun. baru Tapi Tapi udah udah bangun kan? siap-siap mandi. Nanti Oke, dia siap, udah siap. mau ngirim fotonya. Oh, Kalau dia mantap, udah mantap. siap. Coba Kak Erda, Siapa lagi nih? Siapa lagi yang mau Ada, ditanya ada. kira-kira nih? Biasanya sini dia tidurnya lama nih karena suka main games. Yang suka main games? Kayaknya Wah. sih ya. Kali aja ya Kak, coba ya. Yes. Telepon dulu. Asik nih nada sambungnya Kak. Waduh. Kok kayak aneh Kak ya? Halo. Hai, apa kabar nih? Baik kak. Kok lesu sih? Kita mau ibadah loh, sudah mau mulai ini. Ibadah sekolah minggu kak. Yaudah, aku siap-siap dulu ya kak. Iya nih, udah mau mulai. Ayo siap-siap ya. Oke kak, kalau ibadah kita harus semangat ya kak. Harus semangat. Ih, betul banget. Kalau ibadah kita harus semangat. Oke, kakak mau ingatin adik-adik yang lain ya. Selamat ibadah. Bye-bye. Wah. Gimana Sudah nih, semangat Kak Eda? dia. Tadi Gimana? dia lesu. Tapi sudah kakak bilang mau ibadah, dia semangat. Sudah siap dia. Kita telepon Oh, satu lagi. Satu lagi ya? Ya, Oke, Amang. ya. Amang yang Coba telepon. telepon dulu ya. Ada pulsa kan, Amang? Kira-kira Jangan-jangan Amang punya pulsa nggak? Hah? Punya pulsa nggak? kebetulan ada Oh, kebetulan. paket. Paket. Oke, Yang penting coba bisa dulu ya. telepon. Oke. Mudah-mudahan ya. Halo. Halo kak. Waduh, ini pasti sambil makan ya? Kita sudah mau mulai ibadah nih, Dek. Hahaha, kok kakak tahu sih? Aku selesaikan cepat-cepat ya kak. Kalau ibadah gak boleh sambil makan kan kak? Iya, betul. Ya udah deh, selesaikan dulu makannya ya. Jangan sampai terlambat. Oke, siap kak. Gimana Amang? Wah, dia tadi kebetulan lagi makan, tapi ini udah mau siap sih. Sudah siap ya? Iya.
Udah siap semua nih ya. Heeh. Coba kita tanya semuanya nih anak sekolah minggu. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan Tuhan selalu ceria. Udah siap ya semuanya untuk beribadah. Tadi Kak Nelly ada telepon Amang calon pendeta sama Kak Erda. Telepon adik-adik, ada yang masih baru bangun, Betul. ada yang makan, Ada yang makan. ada yang lemes. Aduh. Harusnya harus Semangat. Nah, supaya lebih semangat, Ya, kita olahraga dulu kayaknya. Boleh. Mungkin tadi lemes karena keberatan. keberatan apa? Badan kayak kakak. Badan. Ngumpulin niat. Nggak boleh. Ayo kita nyanyi dulu Kak biar tambah semangat. Ya, kalau Oke. gitu adik-adik semuanya bangkit berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, kok kaku banget sih tadi suruh adik-adik semangat ini. Nah, Dari tadi ngagetin aja loh si kakak ini. harus semangat. Semangat. Semangat Ama. Kita Semangat, mau yuk, memulai semangat dulu. ibadah. Yang Semangat. perlu disiapkan apanya nih? Hati, kan Eli hati duluan. Pasti jawabnya hati semua. Alkitab. Nah, Persembahan ya. Kalau harus persembahan disiapkan bagian duluan Erda. tuh, ya kan? Iya. Supaya pas ibadah nanti nggak ada. Nanti nggak fokus Kak, nggak fokus. Mana ini? Iya, Nggak Betul. fokus Kak. iya. Ya, nggak Harus fokus. siap. Adik-adik jangan lupa siapkan Alkitab, uang persembahannya dan Katekismus terutama boleh juga ya Kak? katekismus boleh karena kan ada tita nantika Iya, betul. dan hatinya. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus,
kita sudah saat teduh. Iya, Sudah. betul. Sudah memuji Tuhan. Sudah. Ngapain lagi ayo habis ini? Ayat bulanan. Ayat bulanan. Terus Bernyanyi, ya Nyanyi, bernyanyi memang aman. Itu loh. Titah. Yes, titah. Nah, ini udah masuk bulan April. Betul. 4, Berarti titah ke 5. Salah. Kok 5? Jadi Ke 7. 8. Kok ke 8 begini ya? April. April. Bulan berapa? Bulan ke 4. 4. Berarti titah ke 4. Oke, 4 ya adik-adik biasanya ya. nih ya pengalaman Heeh. di titah keempat ini Panjang Wah. soalnya Kak. Ambiar. saking panjangnya Kak, anak sekolah minggu kadang Lupa. Apa tuh? nggak ngapal. Enggak apa. Panjangan Kak. Kepanjangan. Belum ngapal PR, belum ngerjain PR, ngapal tugas gitu alasannya. Tapi boleh nggak pakai yang belum hafal pakai katekismus dulu deh? Boleh, makanya Boleh tadi kan kan? bilang siapkan katekismusnya Katekismus, juga boleh, dibuka boleh. dulu ya. Tapi sebelumnya itu Ya, kita mau kita mau ngapain? nyanyi dulu. Oh, mau nyanyi. Oke. Asik kalau nyanyi boleh. Supaya apa? Kita Supaya- mau menyanyi bahwa firman Tuhan yang kita dengar nanti harus ada di dalam Hatiku. kita. Adik-adik bangkit berdiri ya. Semangat. Yang di rumah harus semangat ya. Harus lebih semangat dari kakak-kakaknya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, berbuah, Semakin besar. berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, Bang Leon sekali lagi ya Bang. Firman Tuhan ada di hatiku, Di mana lagi? ada di langkahku, Mana lagi? ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, berbuah lagi, berbuah, 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 berbuah. Ya, baik adik-adik, setelah kita bernyanyi, di sini kakak-kakak guru sekolah minggu dan Amang mau mengajak adik-adik untuk menghafal ayat bulanan bulan April ya. Tapi di sini Amang dan kakak-kakak guru sekolah minggu mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya ya. Karena ayat bulanan pada bulan April ini tertulis di dalam Lukas pasal 12 ayat 8 ya. Ayo sambil dibuka yuk. Lukas pasal 12 ayat 8. Ayo, siapa nih yang paling cepat? Ayo. Kalau sudah dapat ya, mari kita baca bersama-sama. Oke, bisa? Iya. Sambil diperhatikan ya, sambil kita baca bersama-sama. Ayat bulanan pada bulan April terdapat pada Lukas pasal 12 ayat 8 yang berbunyi seperti ini. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ya, bisa ya adik-adik ya. Ya, jadi di sini kakak-kakak guru sekolah minggu dan Amang meminta adik-adik untuk menghafal ayat bulanan pada bulan April ini. Pasti bisa ya. Harus bisa. Oke, Harus bisa. semangat ya. Oke. Ya, baik adik-adik, setelah kita menghafal ayat bulanan pada bulan April ini, kita juga akan diingatkan kembali dengan titah kita yang keempat ya. Karena bulan April berarti titah yang harus kita hafal yaitu terdapat pada titah yang
keempat. Oke, kira-kira siapa nih yang sudah hafal tita yang keempat? Ayo, siapa nih adik-adik di rumah yang sudah hafal? Atau Jangan takut gitu ya, Mang. jangan takut, betul sekali. Atau kita coba yuk kakak-kakak guru sekolah minggunya, kira-kira hafal enggak tita keempat? Coba kita tanya ke Kak Erda, ya gimana? Kira-kira hafal enggak? Tita Ayo Kak keempat. Erda maju Ayo, dong. maju. Malah sembunyi. Yuk, Ayo silakan. silakan. Nah. Ayo kita mulai. Ayo adik-adik, kita bersama-sama menyebutkan titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Gimana Kak? Panjang Kak. Tapi pasti bisa kan? Pasti Pasti dong. bisa. Ayo. Kalau mau menghafalnya sedikit-sedikit. Kan Sedikit, ini sedikit. selama bulan April nih Kak Erda. Ya. Amang. Jadi mungkin hari ini ambil 2 baris. Kan punya kata hismus ya kan? betul. Jadi bisa sambil belajar di rumah. Sedikit-dikit lama-lama jadi bukit. Iya, minggu depan harus sudah hafal. Hafal. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita ngapain dulu nih? Mau nyanyi dulu. Mau nyanyi dulu. Amang Lagunya- siap mau nyanyi? Siap. Amang tahu nggak Siap. lagunya ini apa? Lagunya ini Lagu ada apa? hubungannya dengan firman yang akan dibawakan Ada. oleh Amang calon pendeta loh Kak Erda. Tahu Tentang saya. apa yo? T A A T. Dibaca Taat. Taat. taat gitu ya Kak ya? Taat. Taat. Nah, kira-kira Kak, nanti habis mendengarkan firman Tuhan, adik-adik ini ada nggak ya yang masih nggak taat sama papa mamanya? Nggak ada lah Kak, pasti taat Anak lah. sekolah minggu hebat-hebat ya. Anak sekolah minggu HKBP Merak kan top marko Hebat. topes. Kalau gitu semua adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan judul Taat. Taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T Sekali lagi ya adik-adik ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Siapa lagi? Dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Halo adik-adik. Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Namun terlebih dahulu, Amang mau mengajak adik-adik sekalian untuk mempersiapkan hati, untuk mempersiapkan Alkitab, dan juga untuk mempersiapkan alat tulis ya. Ya, jika sudah adik-adik persiapkan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita satukan pikiran kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti ibadah secara online. Kini kami hadir ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu.
Kiranya firman-Mu lah yang menjadi semangat bagi kehidupan kami, kekuatan bagi kami untuk dapat melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Ya, ayo mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Ya. Jika adik-adik sudah menemukannya, ayo kita mari bersama-sama untuk membacakannya. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7, demikian bunyinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, baik adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Amang mau memulai cerita firman Tuhan pada hari ini dengan menjelaskan siapa sih sebenarnya orang-orang yang ada di kota Kolose atau yang disebut dengan jemaat-jemaat Kolose. Dan siapa sih pendiri dari jemaat tersebut? Jadi adik-adik, pendiri dari jemaat Kolose adalah Epafras. Ya, sama-sama kita ucapkan ya, Epafras. Dia adalah seorang pemimpin dari jemaat Kolose. Dia sudah lama sekali memimpin jemaat tersebut, dan dia juga sering sekali membimbing jemaat Kolose. Yang perlu kita ketahui adik-adik bahwa si Epafras ini membimbing jemaatnya yang merupakan orang-orang pendatang pada saat itu. Yang berarti jemaat-jemaat yang ada di Kolose atau orang-orang Yahudi merupakan orang-orang pendatang. Ayo, siapa di sini di antara kita yang tidak merupakan orang asli atau tidak lahir di Samarinda? Berarti adik-adik merupakan pendatang di sini. Sama seperti orang-orang Yahudi yang datang ke tempat yang disebut dengan Kolose. Lalu setelah si Epafras ini sering membimbing, sering membina, mereka juga menerima yang disebut sebagai Yesus Kristus sebagai juru selamat. Namun di balik itu semua ternyata si Epafras memiliki pergumulan tersendiri. Dia melihat bahwa tantangan sebagai orang-orang pendatang sangatlah berat sekali. Karena dia harus menyesuaikan diri dengan tempat tersebut. Banyak sekali pengaruh-pengaruh, banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali tantangan-tantangan. Ayo, siapa di sini yang sering terpengaruh oleh teman-temannya? Ya kan? Baik dia terpengaruh secara bahasa, ya kan? Jikalau ada temannya dengan suku yang lain, dia bisa berbahasa dengan suku yang lain. Misalnya ada temannya orang Jawa, lalu dia adik-adik bisa berbahasa Jawa, wah itu menjadi suatu pengaruh yang sangat baik ya, menambah perbendaharaan bahasa. Namun yang dihadapi oleh jemaat-jemaat pada saat itu adalah cobaan dan pengaruh-pengaruh jahat. Itu sebabnya si Epafras merasa sangat berat sekali menghadapi pergumulan tersebut. Hingga akhirnya dia menulis surat dan dia kirim kepada si Paulus dengan mengatakan, ya
Paulus, aku minta tolonglah, aku sedang kewalahan dalam membimbing jemaatku karena banyak sekali tantangan yang mempengaruhi jemaatku untuk berbuat tidak baik. Lalu aku harus seperti apa? Kiranya engkau dapat mengirimkan surat yang bisa membimbing jemaatku. Akhirnya nyampailah surat ini ke si Paulus, dan si Paulus pun membaca, lalu dia menulis kembali surat balasan dan memberikan satu pengajaran kepada jemaat-jemaat di Kolose yang mengatakan mereka harus hidup seperti pohon, ya. Paulus mengistilahkan kehidupan mereka harus seperti pohon. Seperti apa itu kehidupan seperti pohon? Jadi Paulus menerangkan dalam suratnya agar jemaat-jemaat hidup sebagai pohon yang memiliki akar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Ya, sekarang Amang mau ajak adik-adik dulu. Yuk, siapa di sini yang punya pohon di sekitar rumahnya? Ayo, entah itu pohon mangga, entah itu pohon rambutan, atau pohon lain-lainnya. Ayo, siapa yang punya pohon di dekat rumahnya? Coba diperhatikan, kira-kira pohon apa sih yang ada di sekitar kita? Nah, jika adik-adik sudah mengetahuinya dan sudah memperhatikannya, coba perhatikan, kira-kira adik-adik bisa lihat akarnya enggak? Kira-kira besar enggak akarnya? Kira-kira kuat enggak akarnya? Nah, jika adik-adik sudah memperhatikan bentuk pohon, daun-daun yang sangat lebat, jika ada buahnya yang sangat banyak, dan bentuk dari pohon tersebut yang sangat kokoh, serta akarnya yang sangat-sangat besar. Nah, coba adik-adik perhatikan, jikalau adik-adik hidup seperti pohon. Paulus menginginkan agar kita bisa hidup seperti pohon. Kenapa kita harus diminta hidup seperti pohon? Karena kehidupan kita haruslah tetap kuat dan kokoh, sama seperti pohon, ya. Ingat bahwa pohon itu tidak bisa berdiri jikalau tidak ada akarnya. Sama dengan kita adik-adik, kalau kita hidup tanpa Tuhan, maka kita tidak akan bisa berdiri. Lalu fungsi yang kedua adalah ketika kita hidup sebagai pohon, lalu kita memiliki akar yang kuat, maka sekencang apapun angin yang menerpas kita, maka itu tidak akan menggoyangkan kita, bahkan menjatuhkan kita. Begitu juga dengan pengaruh-pengaruh yang ada, ya, yang ada di sekitar kita, baik pengaruh dari teman-teman kita, baik pengaruh dari sosial media yang tidak baik, yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita yang tadinya rajin menjadi malas, yang tadinya kita mau beribadah menjadi enggan untuk beribadah, menjadi sungkan ataupun tidak mau, dan kita juga menjadi malas untuk berdoa. Lebih baik kita lebih sering memegang HP daripada membaca firman Tuhan. Kita lebih memilih untuk bermain games daripada kita harus dengar-dengaran mengenai cerita firman Tuhan. Banyak sekali pengaruh-pengaruh di sekitar kita yang berusaha menggoyangkan kita untuk jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, jika adik-adik mau hidup dengan teguh, kuat, adik-adik harus memiliki ketaatan dengan cara disiram dengan firman Tuhan, rajin berdoa tiap hari, menghafal firman Tuhan ayat bulanan, ayat harian, lalu kita sering mendengarkan lagu puji-pujian, maka adik-adik harus yakin bahwa adik-adik akan tumbuh menjadi pohon yang besar, yang berbuah, dan yang memberikan kesejukan. Adik-adik mau ya memberikan buah yang sangat lebat, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Pasti orang-orang akan mengucap syukur dan merasa senang hidup bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, sebagai tema minggu kita hari ini adalah kuat karena taat. Kita kuat karena kita taat kepada Tuhan. Tetapi kita tidak akan kuat, kita akan jatuh ketika kita tidak
taat kepada Tuhan. Jadi demikianlah cerita firman Tuhan bagi kita. Kiranya adik-adik mampu menempatkan Tuhan sebagai pedoman kita. Kita satukan diri, kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami boleh mengucap syukur atas firman yang telah kami dengarkan. Begitu sukacita yang kami rasakan, firman yang meneguhkan iman kami. Kami tahu ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sering sekali terpengaruh untuk menjadi anak-anak yang malas, anak-anak yang sering melawan orang tua, anak-anak yang mulai tidak mau membaca Alkitab. Tetapi hari ini ya Tuhan, kami berjanji bahwa kami akan tetap teguh untuk taat mendengarkan firman-Mu, berdoa serta mengucap syukur. Kiranya Tuhanlah yang selalu melindungi kami, orang tua kami, orang yang kami kasihi, kiranya tetap dalam perlindungan tangan-Mu. Kami adalah anak-anak yang penuh dengan dosa. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mendengarkan firman tadi sudah kan tentang Sudah, checklist sudah. taat, kuat. Kita kuat karena taat. Kita kuat karena taat. Nah, berarti kita sudah mau sampai di Penghujung acara. Penghujung bukan ibadah. penghujung acara, Bang. Akhir ibadah. Akhir ibadah. Ya, kita akan mengangkat satu pujian bersama Tuhan. Aku bisa sambil mengumpulkan Persembahan. Persembahannya jangan diunyek-unyek. ya harus rapi ya, adik-adik. Sudah siap adik-adik semua yang di rumah? Siap. Kalau sudah siap, boleh semuanya bangkit berdiri supaya lebih Semangat. bergeraknya. Ayo Bang Leon. Harus lebih semangat dan sukacita ya adik-adik ketika mendengar firman Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Yang bisa harus lebih semangat. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Harus semangat ya. Semangat. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, kita tutup doa ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa dimulai. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami telah menyembahkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pakailah Tuhan
persembahan kami ini, agar kami dapat mempersembahkannya hanya untuk-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami anak-anak Sekolah Minggu telah memberikan persembahan dengan sukacita. Oleh karena itu, terimalah Tuhan dengan sukacita juga. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian hari ini dan selama-lamanya. Amin.